Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG 2025. Perkenalkan, nama saya Hefni Abdul Halim Nasir, peserta PPG Daljab Batch 3 tahun 2025. Asal LPTK UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Insya Allah hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5A. Siap. Kelas 5A. Siap. Kelas 5A. Siap. Siswa kelas 5A, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa 5A semuanya. Hebat. Ustaz Hefni bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan penuh seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik anak-anak semuanya, kelas 5A, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dan kelancaran. Minta tolong untuk perwakilan kelas 5A bisa untuk membantu memimpin doa. Persiapan. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Terima kasih untuk Ananda yang sudah membantu memimpin doa. Ustadz akan mengabsen ya. Absen dulu hari ini siapa yang tidak masuk. Silakan nanti kalau Ustadz Hefni panggil namanya, silakan untuk angkat tangan kemudian bilang hadiroh gitu ya. Askia Aulia Anindita. Askia Lubna Azalia. Oke, hadiroh. Insya Allah kita nanti akan belajar bersama-sama dan tentunya semuanya perlu dipersiapkan tentang bukunya dan pulpennya, semua harus dipersiapkan, jangan sampai ada yang tidak membawa. Ya, Pak di sini ada yang tidak lengkap baju-bajunya? Lengkap semua ya, lengkap ya. Masuki pelajaran. Siapa di sini yang pernah membantu temannya? Hampir semuanya. Bagaimana perasaan kalian saat kalian itu sudah membantu temannya yang kesusahan? Senang, bahagia, ikhlas. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya menyukai anak-anak atau orang-orang yang rajin beribadah. Tidak hanya menyukai anak-anak yang rajin sholat, tetapi juga menyukai anak-anak yang suka membantu atau peduli kepada sesama. Coba bayangkan seandainya kalian semua ini membutuhkan bantuan atau sedang kesusahan, tapi tidak ada yang menolong. Kira-kira perasaan sama gimana? Susah, sedih, apalagi kecewa, menangis, frustasi.
Jadi Al-Ma'un itu mengingatkan kita. Jadi Allah menurunkan Al-Ma'un, surat Al-Ma'un itu salah satunya untuk mengingatkan kita bahwa kita itu harus menjadi orang-orang yang peduli atau membantu siapa? Orang lain. Ya, bagi yang sini nanti kelompok 1 gitu ya. Yang sana kelompok 2, sini kelompok 3, sini 4, dan satunya kelompok 5. Kita ulangi. Kelompok berapa ini? 1. Kelompok berapa ini? 2. Kelompok berapa? 3. Kelompok berapa? Kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Baik. Anak-anak semua, alhamdulillah tadi sudah kita bagi kelompok bersama-sama. Teknis belajarnya yaitu adalah kita akan melihat video Al-Ma'un karena kita nanti bersama-sama akan mempelajari surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un 1 sampai 7. Dan di situ nanti kita setelah menonton video kita bersama-sama klasikal untuk apa? Untuk melafalkan bersama-sama. Makanya salah satu tujuan kita belajar yaitu adalah kita mampu melafalkan surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Oke. Baik. Anak-anak yang solehah membaca Al-Quran dengan baik itu akan membuat hati kita menjadi bahagia. Oke. Dan tentunya adalah mendapat pahala dari Allah. Coba di antara kalian bisa membaca Al-Quran semua? Sudah? Insya Allah. Sudah pernah mendengar surat Al-Ma'un? Waktu kapan? Waktu jilid 4. Waktu sholat. Ya kan? Nah, bagaimana rasanya jika kita itu melafalkan surat Al-Ma'un atau surat Al-Quran yang lainnya itu dengan baik dan benar? Bahagia. Sesuai dengan makhrajnya, kita melafalkan surat Al-Ma'un itu dengan baik, sesuai dengan tajwidnya, itu perasaannya adalah bahagia. Makanya nanti kita sama-sama belajar untuk melafalkan surat Al-Ma'un. Apa manfaatnya kalau kita melafalkan surat Al-Quran atau Al-Ma'un itu dengan baik dan benar? 1, dapat pahala. Apalagi? Hatinya tenang. Ada lagi? Kalau pahala pasti. Hatinya tenang. Iya, betul. Tentunya manfaatnya kalau kita melafalkan dengan tajwid yang benar. Itu kita sholatnya. Kalau kita beribadah ya. Itu menjadi khusyuk. Ustadz akan menampilkan video tentang membaca surat Al-Ma'un. Sebelum kita melafalkan bersama-sama, anak-anak, ada sedikit yang perlu sampai ketahui bahwa Al-Ma'un ini adalah surat tergolong surat apa? Makkiyah apa Madaniyah? Makkiyah. Karena turunnya di mana?
di Mekah. Dan surat Al-Maun ini ada berapa ayat? Ada 7. Ada 7 ayat. Artinya Al-Maun ini adalah barang-barang yang berguna. Urutan keberapa ini tadi? 107. Kita lanjutkan lagi. Coba kita baca, kita dengarkan lagi sekali lagi tentang surat Al-Maun. Setelah ini silahkan nanti ikuti Ustadz Hefni, ya. Ikuti Ustadz Hefni. Kita sama-sama klasikal untuk surat Al-Maun. Oke, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid, Isnain, Salasa, mulai. A'udzu Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Coba nanti Ustadz tunjuk ya, per kelompok melafalkan surat Al-Maun. Untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Wahid, Isnain, Salasa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala
Ada hukum bacaan mim sukun. Seperti sampean ketahui, ya, di sini Ustadz membawa media, ya. Di sini ada contoh bacaan ikhfa safawi, ya. Ikhfa safawi, ikhfa itu artinya apa? Samar-samar. Safawi itu bibir. Jadi ikhfa safawi itu membacanya samar-samar, ya. Ditahan 2 ketukan, ya, atau 2 harokat. Dikatakan ikhfa safawi jika apabila, ya, mim sukun itu bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan ba, ya. Mim sukun bertemu dengan ba. Contohnya yang seperti Ustadz bawa ini, di sini ada mim sukun, ini ya, ini mim sukun ini, ya. Kemudian di depannya ada ba, ya. Kalau dibaca tarmihim, jadi samar-samar di bibir itu, ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Kita fokusnya yang mim sukun bertemu dengan ba, ya. Makanya Ustadz kasih warna apa ini? Warna kuning, ya. Warna kuning ini supaya sampean jelas bahwa yang dinamakan bacaan ikhfa safawi itu mim sukun bertemu dengan ba. Apapun itu suratnya atau ayatnya, kalau ada bacaan kok mim sukun kemudian depannya itu ada ba, berarti dia harus dibaca ikhfa safawi atau samar-samar seperti tadi. Paham tum? Oke, kita lanjut ke hukum kedua, yaitu adalah hukum bacaan mim sukun. Yang kedua, sini ada bacaan idgham utama si lain. Kalau tadi mim sukun bertemu dengan ba, kalau sekarang mim sukun bertemu dengan mim. Dikatakan idgham utama si lain, idgham tadi artinya dengung, ya. Idgham itu dengung, berengeng, ya. Jadi apapun itu suratnya, ayatnya, kalau ada mim sukun bertemu dengan mim, berarti sampai harus membacanya apa? Idgham utama si lain. Contohnya di sini adalah alladzi at'amahum min ju'. Jadi humnya ini dengung. Hum itu, ya. Oke. Terus kemudian ada lagi fi qulubihim. Nah, mim sukun bertemu dengan mim. Maka dia harus dibaca apa tadi? Apa? Idgham mutamatsilain. Baik. Yang ketiga itu adalah apa? Idhar syafawi. Idhar itu artinya jelas, syafawi itu adalah bibir. Jadi saat kita mengucapkan itu jelas, itu harus jelas. Tidak boleh ada sama sekali dengung-dengungnya, tidak boleh. Berengengenge, tidak boleh. Di sini adalah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah semua kecuali apa? Mim dan ba. Maka dia harus dibaca idhar syafawi. Contohnya hum an sholatihim sahun. Jadi fokusnya pada mim sukun bertemu ain, maka dia harus dibacanya humnya itu harus jelas. Baik, dari sini dari hukum mim sukun, ya. Ada pertanyaan? Masih semangat? Masih. Oke, untuk menambah semangat kita, ya, supaya kita tambah semangat, coba kita akan menyanyikan lagu surat Al-Ma'un. 1, 2, 3, mulai. Al-Ma'un artinya barang. Surat kota.
Agak keras sedikit. Diturunkan sebelum Nabi Hijrah. Surat Al-Maun ada 7 ayatnya. suratnya itu 107 surat Al-Maun berpesan pada kita tentang ciri-ciri dosa agama yang bernama menghentikan hati, menyakiti fisik Dan juga psikisnya. yang kedua itu tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, lalai terhadap sholatnya. Yang keempat orang yang berbuat riya. Yang kelima enggan memberi bantuan pada orang-orang yang membutuhkan. Dengarlah wahai kawan-kawan Semua kita harus menyayangi anak yatim, memberi makan kepada fakir miskin, sebagai bentuk pedulian sosial, tidak melalaikan kewajiban. sholat beribadah dan beramal karena Allah membantu orang lain yang membutuhkan Dengan barang yang berguna dan manfaat. Sekali lagi, dengan barang yang berguna dan manfaat. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Pengetahuan kita tentang materi kita hari ini. Anak, maju ke depan sini. Ini Ustadz memiliki 15 soal. Jadi kalau ada 5 kelompok berarti di sini apa? Satu kelompok itu 3 soal bagiannya. Paham ya? Mulai ya, game kita pada pembelajaran ini. Oke. Syafawi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf. Ayo dibantu boleh? Apa? Oke, kita lihat. Ba. Betul, oke. Beri tepuk tangan. 7, oke. Yang keras bacanya. Disebut ikom mutamatsilain apabila ada huruf mim bertemu dengan Huruf mim. Klik dulu coba. Oke. Betul, oke. Silakan diklik. Nomor 4. Oke. Baca yang keras. Syafawi apabila ada huruf mim bertemu dengan Huruf. Oke, beri tepuk tangan. Nahum ang solah im. Itu klik dulu. Oke, betul. Tugas kelompok itu ada 2 ya. Nanti silakan bekerja sama. Jangan ada yang diam saja ya. Tapi kerjasama membantu biar supaya bisa cepat selesai. Kalau yang pertama ini adalah mengelompokkan ke dalam di sini ada hukum bacaan mim sukun, ya. Jadi silakan ini ada potongan ayat. Silakan ini termasuk hukum bacaannya apa. Itu silakan nanti dipotong, ya. Dipotong semua kemudian ditempelkan. Kalau Ifa Safawi ya tempatnya di bawah ini. Di sini ada puzzle Al-Maun. Silakan nanti kalian potong yang rapi. Kemudian disusun kembali ditempel yang rapi juga. Di sini sudah ada tempatnya. Jangan lupa nama anggota kelompoknya untuk ditulis. Jangan lupa kelompoknya juga ditulis kelompok berapa. Nah, mem sukun bertemu ya. Ya.
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bacaan Mim sukun. bacaan mim sukun. Ya. Ikfasyafai alam ya'lam bi annallaha tarmihim bi hijaratin khaltum bihim. Tiga. Ikfasyafai. Alladzina hum yura'un waladihim sahun. Berapa jauh sampai mengetahui memahami materi hari ini tentang surat Al-Maun. Oke. Ustadz akan membagikan di sini ada uji pemahaman dan asesmen formatif ya. Silakan nanti dikerjakan. Kalau ini individu ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Selesai langsung dikumpulkan Ustadz Efni. Oke, satu lagi. Yuk, langsung dikerjakan. Sudah semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini bisa lancar ya kegiatannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil anak-anak itu adalah kita tadi kan belajar membaca surah Al-Maun sesuai dengan hukum bacaannya. Hukum bacaan mim sukun tadi ada ifa syafawi, kemudian idgham mutamatsilain, terus idhar syafawi. Kalau kita membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, maka kita menjadi akan lebih dekat dengan Al-Quran. Jadi pelajaran yang sudah kalian dapat hari ini bisa sampai terapkan di saat sampean nanti membaca Al-Quran. Saya berterima kasih pada kalian semua yang hari ini sudah belajar dengan hebat. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, Ustadz yang tanya. Al-Maun tadi artinya apa? Barang-barang yang berguna. Kata Al-Maun diambil dari ayat ke-7. Surat dalam Al-Quran 107. Berapa ayat? 7. Turun di mana? Di Mekah. Disebut sebagai surat Makkiyah. Kita akhiri ya pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dari Ustadz. Kita baca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya ta'ala al-jami' bi riayati.